Baik teman-teman, pada permasalahan ini kita akan menyelesaikan model program linear menggunakan metode simplex, yaitu metode iteratif yang digunakan untuk mencari solusi optimal dari fungsi tujuan dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada. Pertama, kita akan mengubah pertidaksamaan. Di sini kita mempunyai pertidaksamaan 3x1 plus 6x2 min 2x3 kurang dari sama dengan 90. Kemudian 3x1 plus x2 min x3 kurang dari sama dengan 180. Kemudian x1 min x2 plus x3 sama dengan 60. Kita akan merubah menjadi persamaan 3x1 plus 6x2 min 3x3 kurang dari sama dengan 90. Kemudian 3x1 plus x2 min x3 kurang dari sama dengan 180. x1 min x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 60, dan min x1 plus x2 min x3 kurang dari sama dengan min 60. Nah, dengan menambah variabel select S1, S2, S3, dan S4, persamaan tersebut menjadi 3x1 plus 6x2 min 3x3 plus S1 sama dengan 90. Kemudian 3x1 plus x2 min x3 plus S2 sama dengan 180. x1 min x2 plus x3 plus S3 sama dengan 60, dan min x1 plus x2 min x3 plus S4 sama dengan min 60. Selanjutnya kita akan menyusun model matematika baru, di mana fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan adalah Z sama dengan 4x1 plus 2x2 min 2x3. Nah, untuk keperluan metode simplex, fungsi tujuan dituliskan menjadi Z sama dengan 4x1 plus 2x2 min 2x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4. Nah, selanjutnya kita bisa dilihat ya matriksnya, karena terdapat identitas 4x4 sehingga tidak perlu menambahkan variabel bantuan lagi. Kita lanjut ke program awal. Nah, tadi untuk model yang telah disusun kita masukkan ke tabel simplex awal. Caranya di sini untuk tabel program awalnya itu ada CB, VDB, Q, X1, X2, X3, kemudian S1, S2, S3, S4, dan penilaian. Nah, di sini kita akan menentukan CB-nya dulu. Karena variabel basis adalah slack, maka CB-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini 0 semua untuk CB-nya. Udah, kemudian VDB-nya itu kita isi S1, S2, S3, S4. Kemudian untuk Q-nya diambil dari nilai dari ruas kanan persamaan. Tadi itu untuk nilai dari ruas kanan persamaan itu kan ada 90, kemudian 180, 60, dan min 60. Jadi kita masukkan ke kolom Q-nya. Selanjutnya untuk kolom X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, kita masukkan dari koefisien masing-masing persamaan kendala. Misal tadi kita punya kendala yang pertama itu ada 3x1 plus 6x2 min 2x3 plus S1. Oke, jadi di program awalnya untuk X1 nya itu 3, kemudian X2 nya 6, X3 nya itu min 2, kemudian S1 nya 1, dan S2, S3, S4 nya itu 0. Udah, kita lakukan hal yang serupa untuk kendala yang lain. Untuk kendala 3x1 plus x2 min x3 plus s2, kemudian x1 min x2 plus x3 plus s3, dan min x1 plus x2 min x3 plus s4. Sudah, kita masukkan ke program awalnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ZJ.
dari nilai ZC kita peroleh dari nilai CB dikalikan Q, kemudian ini untuk baris pertama, berarti untuk ZC itu ini 0, ini CB ini 0 dikalikan 90, kemudian ditambah 0 dikalikan 180, ditambah 0 dikalikan 60, dan ditambah 0 dikalikan min 60. Kita peroleh untuk ZC nya itu 0. Kita lakukan hal yang serupa untuk kolom selanjutnya, itu yang di bagian X1. Untuk ZC nya itu 0 dikalikan 3 ditambah 0 dikalikan 3 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1. Kemudian untuk X2 nya 0 dikali 6 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 0 dikali 1. Itu kita hasilkan 7, mohon maaf, kita hasilkan 0. Kita lanjut ke kolom X2. Untuk ZC nya itu 0 dikalikan 6 ditambah 0 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan min 1 ditambah 0 dikalikan 1 dihasilkan 0. Dan X3 nya 0 dikalikan min 2 ditambah 0 dikalikan min 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali min 1 sehingga 0. Kita lakukan hal serupa di kolom S1, S2, S3, dan S4. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari ZC min CC. ZC min CC itu ZC nya itu dari yang tadi kita peroleh, kemudian CC nya itu kendalanya variabel. Jadi yang di atas bisa dilihat ini kan ada 4, 2, min 2, kemudian 0, 0, 0. Nah, ZC min CC di sini berarti 0 dikurangi 4 untuk kolom yang X1 ini. Dan untuk kolom selanjutnya itu 0 dikurangi 2 dan 0 dikurangi 2 dan selanjutnya, sehingga kita peroleh untuk nilai ZC min CC nya itu ada min 4, min 2, 2, 0, 0, 0, dan 0. Selanjutnya kita lanjut ke transformasi baris kunci. Transformasi baris kunci kita akan, nah untuk transformasi baris kunci bisa dilihat ya, tadi untuk baris kuncinya itu kan baris yang S1. Nah, baris S1, kemudian untuk elemen kuncinya itu 3 elemen kunci. Ada elemen kunci itu yang diapit baris kunci dan kolom kunci. Di sini itu elemen kuncinya itu 3. Jadi untuk transformasi baris kunci kita peroleh untuk baris kuncinya berarti 90, bisa dilihat Q 90 dibagi elemen kunci 3 sama dengan kita peroleh 30, kemudian 3/3 sama dengan 1, 6/3 sama dengan 2, kemudian min 2/3, 1/3, 0/3 sama dengan 0, 0/3 sama dengan 0, dan 0/3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh untuk transformasi baris kuncinya itu ada 30, 1, 2, min 2/3, 1/3, 0, 0, dan 0. Selanjutnya kita akan mencari transformasi baris lain. Untuk nilai baru baris S2 itu kita peroleh dari nilai Q dikurangi 3 itu kita peroleh dari elemen di kolom kuncinya, dikalikan 30 kita peroleh dari transformasi baris kuncinya. Jadi 180 min 3 dikali 30 sama dengan 90. Kita lakukan hal sama. Yang kedua itu 3 itu nilai dari X1, kolom X1 ini 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 10. Lakukan hingga 0 min 3 dikali 0 sama dengan 0. Sudah. Kemudian lanjut untuk nilai baru baris S3. Bisa dilihat di baris S3. Baris S3 nilai Q-nya itu 60. Jadi kita masukkan ke rumus 60 min 1. Kenapa 1? Karena ini. Jadi baris S3 yang berada di kolom kunci itu 1. Jadi di sini 1 dikalikan transformasi baris kuncinya 30 sama dengan 30. Dan kita lanjut
1 min 1 dikalikan 1 sama dengan 0, hingga 0 min 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Kita lakukan juga untuk nilai baru baris S4. Untuk nilai baru baris S4 bisa dilihat untuk nilai Q-nya itu min 60. Jadi min 60 min 1 dikalikan 30. Kita hasilkan min 30. Dan min 1 dikurangi min 1 dikalikan 1 sama dengan 0. Hingga 1 dikurangi min 1 dikalikan 0 sama dengan 1. Dari transformasi baris lain tersebut, kita masukkan ke tabel simplex baru. Nah, tadi itu baris kuncinya itu ada di baris pertama. Baris pertama itu yang baris S1. Nah, baris S1 dengan kolomnya X1. Jadi, untuk X1-nya kita bisa gunakan untuk menggantikan S1-nya. Jadi, di VDB kita ubah S1-nya menjadi X1. Dan Q-nya itu kita peroleh dari, jadi untuk Q-nya kita peroleh dari nilai Q dari program awal tadi dibagi elemen kunci. Berarti kan 90 dibagi 3 itu 30. Bisa dilihat ini untuk rumusnya ya. Kemudian pada E36 3 dibagi 3 1, dan seterusnya hingga yang kolom S4 nya. Sudah, kita lanjut ke baris yang S2 tadi. Baris S2 kita masukkan rumus Q dari program awal S2 tadi itu kan 180 dikurangi elemen kunci dikalikan dengan Q dari si X1 tadi. Jadi ini di sini berarti untuk Q dari S2 itu ada 180 dikurangi 3 dikalikan 30. Oke, kita peroleh nilai 90. Kita lakukan ke elemen lain, ke kolom lain. Nah, S1 dan S2 kita peroleh min 5. Untuk rumusnya sama. Dan kita peroleh 1, min 1, 1, 0, dan 0. Ya, kita lakukan hal serupa juga untuk S3 dan S4. Untuk S3-nya berarti kita peroleh 60 dikurangi 1 dikalikan 30. Kita peroleh 30. Selanjutnya diterapkan seterusnya. Kemudian untuk S4 kita peroleh dari min 60 dikurangi min 1 dikalikan 30. Kita peroleh min 30. Sehingga untuk nilai yang lain kita peroleh 0, 3, min 1, 2/3, kemudian 1/3, 0, 0, 1. Nah, untuk kolom penilaian kita peroleh dari nilai Q dibagi dari kolom kunci. Jadi pada awal itu kita kolom kuncinya itu di X1. Jadi di sini itu untuk penilaian yang X1 ini kita peroleh dari 30 dibagi 1. Mohon maaf, 30 dibagi 2. Kemudian 90 untuk baris selanjutnya 90 dibagi min 5. Kita peroleh min 18. Kemudian 30 dibagi min 3, min 10, dan min 30 dibagi 3 itu min 10 juga. Ya. Selanjutnya kita cari juga ZJ-nya. ZJ-nya itu tadi sama CB dikalikan kolomnya, jadi 4 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0. Kita peroleh hasil 4. Kita lakukan juga di kolom yang lain. Kemudian untuk ZJ min CJ nya berarti di sini 4 dikurangi 0, kemudian 8 dikurangi 2 itu 6, dan min 2 2/3 dikurangi
min 2 itu kita peroleh min 2 per 3 dan seterusnya. Bisa dimasukkan. Udah, sehingga kita peroleh untuk ZJ min CJ nya itu ada 0, 6, min 2 per 3, 1 per 3, 0, 0, 0. Kita lanjut lagi ke transformasi baris kunci. Nah, transformasi baris kunci kita ambil untuk yang nilai ZJ min CJ nya itu paling kecil. Di sini bisa dilihat untuk nilai ZJ min CJ paling kecil itu ada di min 2 per 3. 2 per 3 berarti ini untuk kolom kuncinya. Dan untuk baris kuncinya bisa dilihat untuk penilaian yang nilainya paling kecil itu ada di baris S2. Baris S2. Jadi kita peroleh untuk elemen kuncinya itu ada di 1. Jadi untuk transformasi baris kunci kita peroleh 90. Berarti baris kunci untuk baris kuncinya itu kan tadi S2. Berarti kan 90 per 1, kemudian 0 per 1, min 5 per 1, dan seterusnya hingga 0 per 1. Sehingga kita peroleh untuk transformasi baris kuncinya adalah 90, 0, min 5, 1, min 1, 1, 0, dan 0. Kita lanjut ke transformasi baris lain. Transformasi baris lain untuk rumusnya sama. Nah, tadi transformasi baris lain berarti kita mencari untuk nilai baru baris X1 dan S2 dan S4. Nah, untuk X1 nya itu bisa dilihat ya, X1 di situ ada Q-nya itu nilainya 30 dikurangi dalam kurung baris X1 yang berada di kolom kunci itu ada min 2 per 3. Jadi 30 dikurangi min 2 per 3 dikalikan 90 itu dari transformasi baris kuncinya ini kita peroleh min 30, dan kita masukkan juga ke yang lain. Ini ada 1 min 1 dikurangi min 2 per 3 dikalikan 0 sampai 1 dan seterusnya. Dan untuk nilai baru baris S2 berarti baris S2 baris S3. Baris S3 itu 30. Niki-nya 30 dikurangi 5 per 3. 5 per 3 itu ini baris S3 yang berada di kolom kunci. Itu ada 5 per 3 dikalikan 90 diperoleh min 120. Dan kita terapkan ke yang lain. Dan untuk nilai baru baris S4 itu ada min 30 dikurangi min 5 per 3. Min 5 per 3 sama baris S4 yang berada di kolom kunci dikalikan 90 sama dengan 120. Sudah kita peroleh untuk nilai baru baris X1, S2, S3 dan S4. Selanjutnya kita masuk ke tabel simplex baru. Nah, di tabel simplex baru ini tadi itu kan untuk baris kuncinya di S2 dan kolom kuncinya di X3 ya. Jadi untuk S2 nya kita ganti dengan X3 untuk yang di VDB nya. Setelah itu kita masukkan untuk nilai Q nya itu 90, dan untuk nilai Q nya 90 itu diperoleh dari Q yang tadi S2 dibagi elemen di kolom kunci di baris S2 itu 1. Jadi 90 dibagi 1 itu 90. Kemudian 0 dibagi 1 itu 0 dan seterusnya. Dan X1 untuk baris lainnya itu di sini kan ada X1, S3 dan S4. X1-nya kita peroleh sama rumus yang sebelumnya tadi kita gunakan, yaitu nilai dari Q sebelumnya dikurangi baris X1 yang berada di kolom kunci dikalikan dengan Q dari yang tadi kita peroleh 90 ini. Jadi untuk yang Q dari X1 didapatkan dari untuk X1 didapatkan dari 30 dikurangi min 2 per 3 dikalikan 30. Bisa dilihat ya untuk rumus Excel-nya ini. Ya, kita lakukan hal serupa
di kolom lainnya. Nah, di sini jangan lupa menggunakan tanda dolar untuk mengunci kolom itu. Ya. Kemudian kita terapkan juga di S3 dan S4. Jadi kita nanti peroleh nilai ini. Setelah itu, di sini untuk nilai, untuk ZJ-nya sama tadi. Untuk nilai ZJ-nya itu berarti yang di sini itu 4 dikali 1, kemudian ditambah min 2 dikali 0, ditambah 0 kali 0, ditambah 0 kali 0, kita peroleh 4, dan seterusnya. Untuk nilai ZJ min JJ berarti di sini 4 dikurangi 0, dan 2/3 dikurangi 2, min 2 dikurangi min 2, 2/3 dikurangi 0, 2/3 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0. Nah, di sini ZJ min JJ-nya yang paling rendah itu kan di sini ada 4 yang bernilai 0, ada di kolom X1, X3, dan S3 dan S4. Nah, kita ambil sebenarnya kita tandai dulu yang ZJ min JJ-nya itu 0 atau yang terendah, nilai terendah, terkecil. Nah, untuk penilaiannya bisa dilihat, untuk penilaiannya sama tadi, nilai Q dibagi ini X2 ya. Jadi di sini itu 90 dibagi min 1/3 dan seterusnya. Nah, di penilaian nilai terkecilnya itu ada min 67 1/2. Jadi kita ambil untuk baris kuncinya, berarti di baris X1 kolom kuncinya di X1. Jadi untuk solusi optimal dari model adalah X1 sama dengan 90, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 90. Nah, dengan nilai maksimumnya Z sama dengan 180. Di sini metode simplex menghasilkan nilai optimal Z sama dengan 180. Namun, karena terdapat slack bernilai negatif, ini min 1/20, maka solusi belum sepenuhnya visible. Jadi, kita harus melanjutkan untuk metode dualitas. Jadi, sekian untuk metode simplex, kita lanjutkan ke metode dualitas. Halo semuanya, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah program linear ini menggunakan pendekatan dualitas. Nah, kalau sebelumnya kita pakai metode simplex primal, sekarang kita ubah dulu modelnya ke bentuk dual. Jadi, pada soal yang tadi, yaitu dengan fungsi tujuan Z sama dengan 4x1 ditambah 2x2 dikurangi 2x3, lalu dengan fungsi kendala, yaitu yang pertama 3x1 ditambah 6x2 dikurangi 2x3 kurang dari sama dengan 90, lalu yang kedua 3x1 ditambah x2 dikurangi x3 kurang dari sama dengan 180, lalu yang ketiga yaitu x1 dikurangi x2 ditambah x3 sama dengan 60. Nah, karena di sini tandanya masih sama dengan, maka kita harus ubah menjadi kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Maka akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. X1 dikurangi X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 60, dan X1 dikurangi X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 60. Nah, karena di sini masih ada tanda lebih dari sama dengan, maka kita harus mengubah tandanya menjadi kurang dari sama dengan agar memenuhi syarat. Maka kita akan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1 yang akan menghasilkan X1 plus X2 dikurangi X3 kurang dari sama dengan negatif 60. Nah, maka kita akan bisa mengubahnya menjadi ke bentuk 2. Cara hasil yang ada di fungsi kendala akan menjadi konstanta yang ada di fungsi tujuan. Maka akan menghasilkan 90Y1 ditambah 180Y2 ditambah 60Y3 dikurangi 60Y4. Kemudian untuk mendapatkan fungsi kendalanya, maka kita akan mentranspos fungsi kendala yang ada di pertidaksamaan sebelumnya. Jadi dari sini 3x1, 3x1, x1 dan x1 kita akan transpos akan menjadi 3y1 ditambah 3y2 ditambah y3 dikurangi y4 lebih dari sama dengan 4 dan seterusnya.
Lalu, agar mempermudah perhitungan, maka akan kita ubah menjadi max. Caranya dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Akan menghasilkan seperti ini. Karena kita sudah mendapatkan bentuk dualnya, maka kita bisa membuat matriksnya. Berarti matriksnya itu isinya dengan kolom Y1 berisi 3 dengan kolom Y1 berisikan min 3, min 6, dan 2. Kemudian kolom Y2 berisikan min 3, min 1, dan 1. Dan kolom Y3 berisi min 1, 1, min 1. Kemudian di kolom Y4 berisikan 1, min 1, dan 1. Dikarenakan di sini tidak ada matriks identitasnya, maka akan kita tambahkan S1, S2, dan S3 yang berisi identitas matriks tersebut, 3 kali 3. Nah, karena kita sudah mendapatkan matriks ini, maka kita akan membuat program awal. Nah, di sini ada CB, VD, BQ, Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, dan S3, lalu P. Caranya yaitu dengan memasukkan matriks yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam sini. Kolom Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, dan S3-nya itu tetap diambil dari matriks ini. Kemudian untuk hasil atau key-nya ini itu diisi dengan hasil yang ini tadi, min 4, min 2, dan 2. Kita masukkan ke program awal ini. Kemudian ini diisi dengan 0 karena di sini S1-nya 0, kemudian di sini S2-nya 0, dan di sini S3-nya 0. Kemudian kita akan mencari ZC dengan rumus menjumlahkan kolom CB dikalikan kolom Q. Jadi, untuk ZC yang ini kita didapatkan dari 0 dikalikan min 4 ditambah 0 dikalikan min 2 ditambah 0 dikalikan 2. Begitu seterusnya sampai ZC pada kolom S3. Ketika sudah didapatkan semua, maka kita akan menghitung baris ZC min CJ. Dengan cara hasil ZC ini dikurangi dengan CJ. CJ itu ini. Maka kita akan menghasilkan 90, 180, 60, min 60, 0, 0, 0. Kita pilih yang negatifnya paling besar. Di baris ZC min CJ ini berarti kita dapatkan yaitu min 60. Maka ini kolom Y4 akan menjadi kolom kunci. Kemudian kita akan mendapatkan nilai P ini dengan rumus kolom Q ini dibagi dengan kolom kunci yang tadi. Berarti untuk baris yang pertama, min 4 dibagi min 4 dibagi 1. Kemudian untuk kolom yang kedua, 2 ini dihasilkan dari min 2 dibagi min 1, dan yang 2 ini dihasilkan dari 2 dibagikan 1. Nah, lalu kita akan melihat yang paling kecil di sini, yang paling kecil tapi tidak boleh negatif ya, teman-teman. Maka kita akan mendapatkan 2 karena di sini kebetulan angkanya sama-sama 2, maka kita pilih salah satu. Saya memilih yang di baris 3. Kemudian kita akan menghitung tabel baris kunci untuk mendapatkan tabel simplex yang baru. Maka rumusnya yaitu 2 dibagikan dengan elemen kunci ini. Maka di sini berarti hasilnya 2 dibagi 1, kemudian 2 itu dihasilkan dari ini 2 dibagi 1 juga, kemudian yang 1 dihasilkan dari 2 dibagi 1, dan seterusnya sampai kolom S1. Kemudian pada tabel baris lain, itu yang pertama saya menghitung di baris pertama. Maka dengan rumus mulai dari sini min 4 itu dikurangi dengan kolom kunci yang ada di baris itu, kemudian dikalikan dengan hasil dari tabel baris kunci ini. Maka akan menghasilkan min 6, min 5, min 4, 0, 0, 1, 0, 1, min 1. Kemudian untuk tabel baris lain, itu saya menggunakan baris 2. Sama seperti
caranya pada baris pertama, tetapi untuk bedanya itu ada di yang kolom kunci tadi. Min 2 dikurangi dengan min 1 dikalikan dengan ini, hasil dari baris kunci yang tadi di baris ketiga. Maka akan menghasilkan 0, min 4, 0, 0, 0, 0, 1, dan 1. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan matriks baru yang akan diisi, yang akan menjadi tabel simplex baru. Jadi ini adalah tabel simplex barunya ya teman-teman. Itu berarti di sini kan baris satunya min 6, min 5, min 4 dan seterusnya, maka kita masukkan ke baris 1. Kemudian yang baris 2 itu 0, min 4, 0 dan seterusnya itu kita masukkan ke baris 2. Kemudian yang baris ketiga kita masukkan ke baris ketiga juga. Lalu caranya sama seperti tadi. Untuk sebelumnya yaitu karena tadi kolom kuncinya ada di baris ketiga, maka ada di baris ketiga dan kolom Y4, ada di baris S3 dan kolom Y4, maka tabel simplex baru untuk S3-nya itu diganti dengan Y4, karena tadi kan letaknya ada di Y4 ini ya teman-teman. Kemudian CB-nya juga diganti dengan 60. Maka sudah didapatkan tabel yang terbaru. Lalu untuk ZC-nya bisa dicari dengan cara seperti tadi, 0 dikalikan min 6, ditambah 0 dikalikan 0, ditambah 60 dikalikan 2, menghasilkan 120. Dan seterusnya sampai S3. Selanjutnya, menghitung ZC min CC, yaitu dengan cara ZC yang ini dikurangi dengan CC. CC itu yang di atas. Maka menghasilkan 210, kemudian 250, dan seterusnya sampai 60. Lalu bisa teman-teman perhatikan untuk ZC min CC-nya ini sudah tak negatif ya teman-teman. Itu bernilai 210, 240, 0, 0, 0, 0, dan 60. Semuanya sudah bernilai positif atau 0. Dan secara teori kalau ZC min CC-nya itu sudah tidak ada yang negatif, maka tabel ini dikatakan optimal. Tapi kita dapat lihat di kolom key di baris S1 masih negatif. Padahal syarat utama program linear itu variabelnya itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi soal ini termasuk ke dalam kasus kondisi optimal tapi tidak layak atau optimal but invisible. Oke, sekian dulu dari penjelasan dual pada soal ini ya teman-teman. Mungkin selanjutnya bisa dibahas dengan menggunakan POM-QM. Oke teman-teman, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana penggunaan QM for Windows. Jadi untuk yang pertama itu kalian download dahulu QM for Windows, lalu kalian buka aplikasinya, dan maka untuk tampilan awal QM for Windows akan muncul, yang muncul adalah seperti ini. Nah, di panel sebelah kiri ini merupakan menu-menu ataupun model analisis dalam riset operasi. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai linear programming. Untuk yang pertama, kalian akan mengklik tulisan yang bertulisan linear programming, maka tampilan yang akan muncul akan seperti ini. Nah, untuk tampilan yang muncul akan seperti ini. Untuk yang pertama itu ada title, dimana title ini merupakan judul dari soal kalian atau kasus kalian. Nah, selanjutnya di sini ada number of constraints. Ini sesuaikan dengan soal kalian. Jadi untuk menambah itu ada di panah ke atas dan mengurangnya ada di panah ke bawah. Untuk number variable juga disesuaikan dengan kasus kalian. Lalu untuk objektif ini merupakan tujuan dari kasus kalian. Karena tujuan dari kasus saya adalah maksimal, jadi sini saya akan mencet yang maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada row name. Row name itu merupakan baris yang nantinya adalah country. Sedangkan kolom name ini adalah variabel yang merupakan X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Nah, ini kalian klik OK saja. Nanti akan muncul tampilan selanjutnya yang seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nanti kalian tinggal klik yang constraint-nya. Ini sesuaikan dengan kasus kalian. Jadi di sini ada maksimal,
constraint 1, constraint 2, constraint 3, dan constraint 4. Di sini bisa langsung diisikan aja untuk angka-angka di soal kalian. Nah, RHS ini merupakan nilai sebelah kanan yang nantinya akan muncul. Sekarang kita bisa memasukkan langsung nilainya dahulu. Jadi karena untuk constraint 3 itu sebenarnya sama dengan, maka kita ubah dahulu ke persamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 constraint. Nah, setelah kalian memasukkan semua nilai-nilai ke dalam tabel itu, maka nanti kita langsung mengklik yang solve di atas ini. Nah, di solve itu nanti akan muncul beberapa solusi. Yang pertama ini ada linear programming result, dimana di sini langsung muncul hasil-hasil dari kasus tersebut. Yang kedua ada ranking ini juga langsung muncul. Lalu ada solution list, maximal solution, lalu ada selanjutnya ada iterasi. Ini iterasi akan muncul semuanya di sini. Dan yang terakhir ini ada dual. Ini dualnya, nah bisa langsung dilihat di situ. Oke teman-teman, ini merupakan tutorial menggunakan POM QM dari saya.